Halo Sabreker. Masih bersama Bangke. Dimana lagi kalau bukan di Kaum Review. Apa kabar Sabreker setia Kaum Review? Kali ini Bangke bakalan lanjutin dari kisah Master Kultivasi Supranatural part 6. Buat yang baru nemuin video ini, biar nggak bingung tonton dulu di part satunya. Cek aja di playlist ya guys ya, ada kok. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Dan juga buat para subbreaker setia Kaum Review, udah tahu kan tugasnya apa? Iya benar, like dan komennya. Oke, di part sebelumnya Master C datang menemui Nonama dan langsung melemparkan satu kantung tas yang berisi uang. Nonama bertanya kepada Master C, apakah uang itu diberikan oleh Tuan Li dari grup Yuhai? Master C menjelaskan bahwa yang memberinya uang adalah Bos Yao dan ia telah menyembuhkan masalah yang terjadi pada Bos Yao dan uang ini adalah imbalannya. Mendengar penjelasan dari Master C, Nonama bergumam di dalam hatinya dan ia tidak menyangka bahwa ucapan ayahnya benar. Setelah itu Nonama pun berkata kepada Master C bahwa ia akan menelpon bagian keuangan untuk memberikan Master C kwitansi open BO. Salah, maksudnya kwitansi sewa 3 bulan. Maafkan Bangke ya Sabreker. Oke lanjut. Master C pun manut dan ia berkata bahwa semuanya terserah pada Nonama karena ia telah memberikan uang sewa untuk bulan lalu dan bulan depan. Nonama melanjutkan, apakah Master C sudah melihat maut mendekati Nonama? Dengan peribahasanya, Master C mengatakan, kata-kata baik sulit ditemukan bahkan dari hantu. Mengatakan hal yang sama 2 kali itu terlalu berlebihan, ucap Master C. Nonama tidak mengerti dengan peribahasa dari Master C. Ia cukup berterima kasih akan peringatan dari Master C. Dan jika ia kemana-mana akan terlebih teliti dalam keselamatannya. Master C akhirnya pergi sambil mengambil kwitansi dan memberikan peringatan agar ia tetap waspada. Setelah Master C pergi meninggalkan ruangan Nonama terdiam dan ia berpikir apakah ia harus menambahkan tim keamanan untuk melindungi dirinya. Lanjut, scene pun berpindah di mana dilihatkan seorang pria di depan komputernya sambil menelpon yang ia panggil sebagai Tuan Huang. Pria tersebut meminta maaf karena bulan lalu ia tidak mendapatkan keuntungan dan ia berjanji untuk bulan ini pasti akan mendapatkan keuntungan. Pria yang bernama Tuan Huan itu berkata padanya bahwa tidak perlu takut karena ia tidak akan membunuhnya. Tuan Huan bertanya pada pria tersebut, apakah gadis kecil bermarga Ma di Lanyue Zai itu benar-benar memiliki penglihatan yang baik pada pasar barang antik? Pria itu pun menjelaskan pada Tuan Huan bahwa memang benar beberapa waktu lalu perusahaan Lanyue Zai hampir runtuh dan gadis kecil itu yang dapat menghidupkan kembali perusahaan tersebut. Bahkan ia berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi. Masih nampak sosok misterius dari Tuan Huang. Namun kalau Bangke flashback di part-part yang sebelumnya ini nih mirip sama si Kinku ya, si pengkhianat dari Gunung Wudang yang dicari sama para Toys Master itu. Ingat gak Sabreker? Kalau nggak ingat
Cek aja di part satunya itu. Lanjut, percakapan di telepon pun berakhir. Dan di meja Tuan Huang sudah ada kendi atau mangkuk beserta boneka kertas berbentuk tubuh. Ini nih kayaknya ritual mau nyantet guys. Ya kalau salah ya maafkan bangke. Seketika boneka kertas tersebut masuk ke dalam wadah itu dan langsung ditusuk dengan dupa. Lalu Tuan Huang pun mengeluarkan jurusnya. Ya, tidak lama kemudian aura jahat nampak dan berpindah ke dalam tubuh Nona Ma. Anjay, jadi Tuan Huang ini mungkin ngerasa bahwa binisnya ini kehambat karena si Nona Ma. Jadi dia nyantet Nona Ma. Bangke nggak nyangka aja, ilmu santet ini nih ternyata benar-benar ada. Ya sebenarnya memang ada dan Bangke juga percaya sama yang begituan. Tapi masa iya sih zaman sekarang masih main santet-santetan? Aduh. Lanjut aja ya guys ya. Nona Ma terlihat seperti kepanasan. Ia menjerit teriak hingga terjatuh lemas. Saat terjatuh, Nona Ma berpikir, apakah ia akan mati di ruangan tersebut? Dan dengan cara seperti inikah ia mati? Nampak dari luar gedung, Master Si belum jauh dan merasakan aura negatif. Ia melihat titik aura tersebut yang ternyata di dalam ruangan Nona Ma. Sesampainya di dalam gedung, Master Si melihat Nona Ma terkapar lemas dan akan meninggoy. Master Si berkata kepada Ma untuk jangan banyak bicara. Dan ia pun langsung mengeluarkan jurus untuk menekan roh jahat. Atau bisa dibilang menekan santetnya itu. Nona Ma terlihat diam, lemas, merintih dan menangis. Dan juga terlihat toketnya yang kencang terhimpit lantai. Sehingga buat para Sabreker galau. Gimana nggak galau Sabreker? Menurut kalian itu masih kencang apa udah kendor tuh? Masih ori apa udah kena cup-cup tuh? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke lanjut. Scene pun diperlihatkan yang dimana Tuan Huang merasa kesal karena santetnya dilawan sama seseorang kultivator yang membantu Nona Ma. Ya, kalau Sabreker semua pasti udah tahu nih ya siapa orangnya yang ngebantu Nona Ma. Tapi kalau Tuan Huang itu belum tahu. Mereka berdua saling beradu mana dan masih sama-sama bertahan. Melihat ketahanan dari orang yang menjaga Nona Ma, Tuan Huang heran sejak kapan Bin Hai memiliki orang seperti ini. Siapakah sebenarnya orang ini? Tanya Tuan Huang penasaran sambil menekan jurusnya. Dan ternyata juga Tuan Huang mengetahui aliran mana dari Master Si yang ingin melacak keberadaannya. Dengan sigap Tuan Huang langsung menyegel dengan darahnya dan menghilangkan jejaknya dan menghancurkan artefak media perdukunannya. Di sisi lain, Master Si yang terhenti akan rencana pelacakannya merasa heran. Apakah ia membuat artefak itu dengan sendirinya? Ya, karena sudah tidak bisa dilacak, Master Si langsung memfokuskan dirinya untuk menekan roh jahat dari dalam diri Nona Ma. Proses penekanan dan pemulihan Nona Ma pun dimulai, hingga di mana semuanya sudah berhasil diatasi. Menurut Master Si, mantra yang kuat memang dapat membunuh manusia. Dan dewa pun sangat berhati-hati akan pemberian anugerah kepada manusia agar tidak disalahgunakan. Saat Nona Ma tersadar, ia terlihat bingung akan apa yang terjadi pada dirinya karena Master Si tepat berada di depannya. Nona Ma pun bertanya, apakah Master Si yang menyelamatkannya? Ya benar, Master Si pun mengiyakan bahwa ia yang menyelamatkan Nona Ma.
namun itu hanyalah sementara. Master Si juga menambahkan bahwa dalam ajaran Taoisme terdapat beberapa cabang mantra jahat dan ia telah melawan mantra jahat tersebut beberapa kali. Jadi mantra itu pada dasarnya berbahaya dan terlalu jahat, sehingga penggunaan mantra jahat dilarang oleh semua sekte besar di dunia para kultivator. Dan melawan mantra jahat hanya ada satu cara, yaitu menyingkirkan orang yang telah mengutuk. Mendengar dari penjelasan Master Si, Nona Ma tersentak kaget. Ia kaget karena bahwasannya untuk menghilangkan kutukannya dengan cara membunuh sang penyantet Nona Ma. Tapi Master Si bilang sebenarnya bukan cuma satu cara, tapi ada dua, yaitu melepaskan dengan sukarela. Tapi beda kasus untuk Nona Ma ini. Pada saat Master Si coba buat ngelepasin mantra jahat, Tuan Huan ini malah melawan Master Si dan ngehancurin segelnya sendiri. Yang itu bakalan bisa buat Tuan Huang dan Nona Ma terikat akan mantra tersebut. Dari penjelasan Master Si ini, intinya cara terakhir adalah binasain si pengguna mantra tersebut. Nona Ma masih belum tahu siapa dan apa tujuan orang itu bisa mau menggasak nih dia nih. Jadi mendengar dari pernyataan Nona Ma, Master Si juga ini bilang kalau yang dia lawan itu termasuk kultivator pengguna mantra tingkat tinggi. Adanya kemungkinan Master Si ini kenal sama itu orang. Nah, Sabreker, di scenes ini ditunjukin bahwa orang yang dimaksud Master Si itu adalah Kinku, yang kemungkinan dia nyamar pakai identitas orang. Tapi Nona Ma berkata bahwa seharusnya yang menjadi pesaing perusahaannya adalah orang-orang biasa. Tapi kenapa bisa ada orang perapal mantra jadi ikut terlibat buat ngebinasain Nona Ma? Master Si sambil duduk nyaranin si Nona Ma buat daftar dan list para pesaing perusahaannya. Setelah itu cari tahu satu persatu. Nona Ma pun setuju dan ia ingat kalau ada biro investigasi misterius yang bisa ngelurusin dan ngurus hal beginian. Sambil senyum tipis, Master Si ngejek si Nona Ma. Dia bilang kalau bukannya Nona Ma ini awalnya gak percaya sama hal-hal begituan. Ya, Nona Ma pun membalas. Dia ngejawab, ya awalnya memang benar dia gak percaya. Tapi setelah kejadian barusan yang dia alami, mau gak mau dia harus percaya karena nyawa dia terancam. Tanpa menunggu lama, Nona Ma pun menelpon biro investigasi dan menjelaskan secara detail lewat telepon. Nah, di situ tuh sontak Nona Ma heran terkejut bahwa biro investigasi menyarankan untuk menemui seseorang kultivator bernama Taoist Master Si. Master Si juga senyum. Dia minta teleponnya Nona Ma ini dan dia langsung ngomong nih sama si biro investigasinya itu lewat telepon Nona Ma. Dan bener aja yang teleponan sama Nona Ma itu adalah Ji Seng, ketua tim investigasi. Kayaknya kita bakalan ketemu lagi nih sama si Ji Seng, sang kultivator cupu tersebut. Bangke kira dia itu cuma nongol aja di awal-awal, tapi ternyata masih ditemuin lagi nih sama si Ji Seng. Lanjut, Master Si menyampaikan ke Ji Seng agar menyelidiki kultivator perapal mantra tersebut. Namun Master Si ini menjelaskan untuk hati-hati karena kemungkinan perapal mantra itu orang yang berbahaya.
Dan jika menemukan informasi tentangnya sedikit pun saja harus memberikan kabar kepada Master C. Telepon pun dimatikan. Dan Master C berkata pada Nonama bahwa mereka harus sabar menunggu dan tidak gegabah. Nonama terlihat kusam dan lusuh karena kejadian santet menyantet yang telah terjadi. Ia menelpon sekretarisnya untuk membawakan pakaian baru. Tapi ini Sabreker ngerasa nggak sih ada yang aneh sama kelakuan si Master C? Dia ini sepanjang waktu main game terus. Emang si autornya ini udah nyeting begini kali ya, nikmatin aja Kak. Lanjut. Nonama minta maaf karena beberapa waktu lalu ia selalu berkata kasar kepada Master C dan meminta Master C untuk menunggu sebentar karena ia ingin bersih-bersih mengganti pakaian dan mandi. Saat melangkah dan melebihi 1 meter dari Master C, kutukan santet Nonama pun bereaksi. Dan seketika Master C menjelaskan bahwa jarak 1 meter dengan Master C adalah jarak terbaik untuk menghalau dan menekan kutukan roh dari Nonama. Dan menyarankan Nonama agar tidak menjauh darinya. Nonama yang sudah terlanjur merasakan ganasnya santet merasa kesal dengan Master C. Mengapa baru berkata seperti itu ketika sudah terjadi? Ya, Master C pun menjawab bahwa Nonama akan percaya jika ia telah melihat dan merasakannya terlebih dahulu. Sejujurnya Master C ini juga terlihat kesal karena hal tersebut. Jadi ia nggak bisa pergi dan main game sendirian kayak orang autis gitu kan. Lanjut. Nonama bertanya kepada Master C tentang cara lain agar jarak mereka tidak terlalu dekat. Master C memberitahu bahwa memang ada beberapa cara agar jaraknya bisa diperluas melebihi 1 meter, tapi mereka memerlukan benda spiritual. Nonama yang mendengar penjelasan Master C langsung ngasih tahu Master C kalau Nonama ini punya benda antik, tapi dia nggak tahu beberapa benda antik itu bisa digunain sesuai yang Master C bilang atau enggak. Nah, Nonama yang sudah gerah dan kusam tidak tahan lagi, ia pun mengajak Master C untuk menemaninya ke ruangan. Jangan negatif ya Sabreker, otaknya dikondisiin biar si Otong nggak bangun. Lanjut, mereka pun pergi dan Master C terpaksa menemani Nonama. Dan di saat masuk ke dalam ruangan itu, beberapa pelayan saling bergosip. Mereka berkata bahwa ruangan itu hanya boleh dimasuki ketua dan Nonama, yang ternyata ruangan itu adalah ruangan harta karun dari barang antik. Mereka berpikir juga bahwa Master C itu kalau bukan bodyguard kemungkinan adalah pacar dari Nonama. Ya ternyata dari dalam pembicaraan mereka itu didengar sama si Nonama. Hal itu membuat wajah Nonama memerah malu. Nonama akhirnya menunjukkan ruangan dan beberapa barang antik. Namun Master C yang bisa melihat aura artefak menjelaskan bahwa di situ tidak ada barang yang berguna untuk menekan roh santet Nonama. Nonama pun tidak putus asa. Dia mengatakan bahwa terdapat 1 ruangan lagi yang lebih langka. Tapi untuk membukanya harus diakses oleh ayahnya. Dan Nonama pun langsung menelpon ayahnya. Ia menjelaskan situasi yang terjadi pada Nonama kepada ayahnya. Ayahnya berkata bahwa ia sedang di luar negeri dan bisa sampai di kota besok pagi. Nonama merasa gelisah karena ia sudah kebelet ingin ke kamar mandi. Dengan wajah kusam dan kotor, akhirnya Master C sambil bermain game menemani Nonama ke kamar mandi. Di saat udah di kamar mandi, ternyata
pas pintunya ditutup, jarak pintu kamar mandi itu melebihi 1 meter buat ke shower. Hal itu juga buat Nona Ma putus asa. Hayo, ini apa nih, Nona Ma mau ngajak mandi bareng apa nih ya? Apakah Master Si tergoda akan rayuan Nona Ma? Dan apakah mereka melakukan hal yang enak-enak? Tungguin aja kelanjutannya hanya di Master Kultivasi Supranatural di channel Kaum Review. Buat para subbreaker, udah tahu kan tugas kalian apaan? Ya, tentunya like dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Dan yang belum subrek, bantulah channel Kaum Review berkembang dengan cara ya subrek. Juga buat teman-teman yang mau ngasih Kaum Review buat para editing dan teman-teman lainnya rokok sebat buat konten ini, ya linknya udah Bangke kasih di deskripsi. Seikhlasnya aja, tenang aja, nggak ada paksaan. Oke, sampai di sini dahulu dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oke, see you.